Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bimahabbati Rasulillah wa bimahabbati ma ahabbahu Rasulullah. Fassalatullahi wassalamuhu ala rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wat-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad وحبب إلينا يا ربنا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد. عنا يا ربنا على اتباع سنته وأمتنا يا ربنا على ملته واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, dari semua yang hadir dan menyaksikan acara ini, husnudon kami, dan semoga ini husnudon yang benar, yaitu para perindu dan pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mobil khusus para habaib dzurriyyah baginda Nabi dan juga para ulama yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah di antara hamba yang lalai dan lupa untuk mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi. Kita dipilih oleh Allah dan diberi kesempatan untuk mengenal Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, yaitu dengan dimudahkan kita untuk mengadakan dan menghadiri acara seperti ini. Dan ini harus kita syukuri. Di sana ada banyak hamba yang oleh Allah dihijab hatinya, ditutup hatinya, yang katanya mengaku umat Nabi tapi tidak rindu kepada Nabi, tidak menjadikan dirinya rindu kepada Nabi, tidak merindu kepada Nabi, dan itu tidak mereka sadari. Dan memang kesesatan banyak terjadi tanpa disadari. Dan alhamdulillah kita masih digolongkan hamba yang berusaha untuk menumbuh suburkan kerinduan, kecintaan di hati kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah mempertemukan dan mengumpulkan kita kelak di surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ini pesantren Majlis Al-Baha terus berkembang. Al-Baha ada Al-Bahjah, namanya sama, disingkat juga AB sama nanti. AB Al-Baha, Al-Baha, Al-Baha adalah kimelau, cahaya, keindahan, bermacam-macam. Ini akan berkembang insyaallah. Dan semoga Allah memberikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, dan semoga Allah mengirim hamba-hamba yang tulus untuk bisa berjuang di tempat ini. Dan semoga Allah tidak meninggalkan kita untuk bisa berjuang di sini. Para perindu ridha Allah yang sangat kami cintai, kalau kita bicara tentang perayaan Maulid Nabi, kemudian setelah itu ada acara haul para ulama baginda Nabi dan seterusnya, ada hal yang amat penting untuk dihadirkan, yaitu kalau berkenaan dengan baginda Nabi adalah sirah, sejarah baginda Nabi. Kemudian kalau para ulama-ulama baginda Nabi dengan istilah manaqib. Dan yang harus kita fahami di balik itu semua adalah agar kita mengetahui tentang diri baginda, dari cinta yang sudah mulai tumbuh di hati kita akan menjadi subur kalau kita semakin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mengenal baginda Nabi, kita akan menirunya. Karena baginda Nabi adalah suri toladan. Dan kami
merindukan jika para khatib dai jika mendatangi majelis semacam ini lebih membawa umat kepada mensuri tauladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mensuri tauladani para ulama dengan menyebutkan sisi kisah yang bisa diteladani. Tadi Habibana Alwi mengisahkan tentang seorang Abu Ayyub sahabat Nabi, agar kita mengerti bagaimana adab kita dengan baginda Nabi dan segala sesuatu yang ada urusan dengan Nabi itu bisa ditiru. Akhlak itu yang perlu kita hadirkan. Belum lagi nanti kalau kita para ulama, kalau kita ingin bicara karomatnya ulama, maka karomatnya ulama yang perlu kita hadirkan adalah karomah yang perlu kita hadirkan, karomah yang bisa ditiru oleh umat, tentang ketawaduan, tentang kesabaran, tentang pokoknya segala yang bisa ditiru oleh umat itu yang kita butuhkan. Cuman kadang kita terlena, kadang kalau sudah cerita keramatnya para ulama yang tidak tahu apa itu dari mana sumbernya, nggak jelas, sehingga malah kadang yang dinisbatkan kepada ulama, kepada habaib, akan tapi itu adalah dusta dari orang tersebut, merendahkan para ulama. Dan kita harus waspada, hai para dai, Anda pembawa pesan kemuliaan, jangan sampai kita membawa satu berita dan itu salah dan tidak menjadikan orang mengikuti baginda Nabi dan mengikuti para ulama. Ini kesalahan. Tadi sudah dikasih contoh Habib Alwi, bagaimana kita meneladani satu kisah saja. Kalau Anda bawa pulang, Anda akan menjadi Abi Ayyub. Habib Ayyub akan pulang bagaimana dengan Nabi, berhati-hati menjaga Nabi agar tidak menyakiti Nabi. Nabi tidak pernah akan tersakiti karena kesabaran beliau. Seandainya dijahati pun Nabi tidak pernah tersakiti, dan Nabi tidak akan pernah mungkin marah-marah dengan Abi Ayyub kalau seandainya pun ada sesuatu tumpah dari atas lotengnya. Tapi sebagai seorang yang kenal Nabi, dia berbuat seperti itu. Nah, itu kan suri toladan. Kita sering kadang-kadang seorang ustadz ceramah tidak tahu ngomong apa itu, yang hayal, bahkan kadang bertentangan dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadikan lemah. Kita perlu dengan ilmu tadi, suri toladan. Kita perlu, Nabi kan uswatun hasanah, suri toladan yang perlu dihadirkan untuk umat ini. Dan termasuk yang akan kami hadirkan di sini adalah suri toladan dari yang diajarkan baginda Nabi, yang jika kita tidak mengambil suri toladan ini, kita akan semakin jauh dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang ketawaduan. Tentang ketawaduan, tentang kesombongan dan ketawaduan. Sombong, lihat pada zaman Nabi, lihat orang apakah setiap melihat Nabi langsung selamat masuk surga? Hari ini kita berindu untuk melihat Nabi biarpun dalam mimpi kita. Ketahuilah hai hamba Allah, pada zaman Nabi orang melihat Nabi tidak masuk surga. Ada pada zaman Nabi melihat Nabi tidak masuk surga, duduk dengan Nabi, bicara dengan Nabi, ngambil ilmu Nabi, menghafal wahyu yang diturunkan kepada Nabi, menghafal hadis Nabi, tapi dia tidak selamat. Karena apa? Di hatinya tidak ada mahabbah, cinta kepada Rasulullah, tidak ada hormat kepada Rasulullah. Dia hanya duduk saja. Bahkan di dalam hatinya ada dengki kepada baginda Nabi, dengki dengan Rasulullah, padahal dia mendapatkan ilmu dari Nabi. Dia dengar, padahal percaya bahwasanya Nabi seorang Nabi, tapi keyakinannya tidak akan membawa faedah kepada dirinya. Dialah Profesor Dr. Abu Jahal. Dia Profesor Doktor Abu, artinya setinggi apapun ilmu seseorang, jika tidak punya sambung hati dengan Nabi Muhammad, lihat, dia tidak akan bisa mengambil faedah. Ada dengki kepada baginda Nabi. Ini kalau kita tarik ke atas, wahai hamba Allah, terus kepada mbah kita Nabi Adam, ternyata manusia, makhluk celaka pertama adalah iblis. Lagi-lagi dengan kesombongannya dan kedengkiannya kepada Nabi Adam. Nanti akan kita tarik ke zaman ini, orang sengsara juga sama kasusnya. Kita kembali ke atas ke Nabi Adam alaihissalam. Coba, ada iblis, anda tahu iblis, anda mau pamer ibadah kalah sama iblis. Ayo, anda pamer zikir kalah dengan iblis, sampai dikatakan iblis itu begitu hebatnya dalam beribadah. Kalau bicara tentang bumi, hei iblis, kau tahu bumi? Dia akan berkata, bumi tidak ada sejengkal tanah kecuali aku pernah sujud di situ. Akan tapi kemudian apa?
Karena iblis ahli ibadah, wah hebat, sudah jadi ustaz, maksudnya sudah jadi alamah deh pokoknya. Ibadahnya sudah, mungkin kalau zaman ini syekh torekoh, waduh serem ini. Habislah semuanya. Diangkat iblis oleh Allah, digolongkan bersama para malaikat. Wah, naik pangkat. Rombongan malaikat. Rombongan malaikat. Dan memang ibadahnya tidak kalah dengan malaikat. Dan pantas iblis duduk bersama para malaikat. Suatu ketika datang waktunya Allah menciptakan bah kita Nabi Adam. Setelah selesai Nabi Adam diciptakan, Allah menguji ini orang, makhluk-makhluk yang ahli ibadah dari malaikat, yang di dalamnya ada iblis, diuji oleh Allah untuk memberikan penghormatan kepada mbah kita. Oh, mbah kita ini luar biasa. Mbah kita Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Di saat Allah memberikan perintah kepada para malaikat, iblis di mana? Di tengah-tengah mereka. Sujudlah kalian wahai malaikat, kalian semuanya sujudlah kepada Adam. Sujud di sini adalah sujud penghormatan, enggak ada sujud ibadah, menyembah, tidak ada. Sujud penghormatan. Di saat diperintahkan untuk sujud, semuanya sujud kecuali iblis. Enggak sujud dia. Iblis itu mikir, karena dia cerdas, dia hati-hati orang cerdas, banyakan mikir nanti kebelingernya. Iblis itu mikir, nih, aku ribuan tahun ibadah, prestasiku, aku ini ustadz, pondokku banyak, majelisku gede, waduh serem, majelis banyak, umatku banyak ini, viral lagi saya ini, belum zaman ini, viral ini. Lah kok saya suruh sujud kepada Adam yang gak punya prestasi, dia belum punya sujud, dakwah enggak, di kampung aja belum diterima dia. Lah kok saya suruh sujud kepada Adam, nih gimana kisahnya? Mikir ya, awas hati-hati, paling enak taslim sama guru nanti beresin, pasrah dulu, banyak mikir keblinger nanti. Iblis tidak mau sujud, Allah murka. Ditanya, kenapa engkau gak sujud hai iblis? Padahal ini teguran marah, mestinya kan ngerti. Kenapa kau tidak sujud? Merhaba, gitu kan beres ya? Atau mohon maaf, ayo coba. Kalau anak-anak tawadhu, santri-santri, kenapa kau tidak pergi? Langsung pergi kan gitu. Nggak usah banyak beralasan. Makanya santri kalau ditanya sama gurunya banyak beralasan, kayaknya dia lagi komunikasi sama iblis. Hah? Dia ditanya begitu bukan tobat, langsung malah dia berhujah. Ana khairun minhu. Serem, aku lebih bagus daripada dia. Ana, makanya ana itu anani, makanya orang dikit-dikit ana, ego, orang sombong, itu adalah kelas iblis. Dikit-dikit ana. Jadi apapun yang dilakukan untuk ana. Bahkan mungkin punya majelis besar, maulid besar, bukan untuk mengagungkan Nabi, tapi membawa Nabi untuk mengagungkan ana. Ayo, yang majelisnya gede ada ananya, ana iblis. Nah ini kita tarik ke atas kepada Nabi Adam, terus sampai kembali kepada baginda Nabi. Maka sampai hari ini pun ketahuilah, hijab kita antara kita dengan kemuliaan, dengan kebenaran adalah kesombongan yang ada pada kita. Dan sombong ada martabat, sombong kepada Allah, sombong kepada Rasulullah, nanti ada cabang-cabangnya. Sombong kepada Rasulullah, sombong kepada ulama Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah, umat Rasulullah, ini semuanya. Yang jelas sombong itu tidak membawa keberuntungan buat kita. Kita mau sombong. Kata Imam Ali, sombong ente. Imam Ali ngomong, sombong ente mau sombong. Kalau bahasa sini, ente sama kucing kalah. Tu'arrikuhul arqatu, tu'atuntinuhul arqatu, kata Imam Ali. Kalau bahasa sekarang, ente mau sombong sama kucing kalah. Kucing seminggu nggak mandi aman, ente nggak mandi seminggu, siapa mau deket? Kucing tidak mandi sebulan masih harum kita peluk ya. Kita mau sombong karena apa? Karena ilmu. Jatuh ke karota, hilang itu ilmu. Yang ngasih juga Allah, kita tidak punya modal. Nah, kesombongan itu yang membahayakan kita, sehingga orang susah menerima. Di saat ada kesombongan di hati, cuman anehnya itu orang sombong tuh nggak kerasa kalau dia sombong. Repot ini, orang sombong nggak merasa kalau dia sombong. Kadang-kadang nasihati, ente jangan sombong. Doain saya tidak sombong, yang saya nasihati sombong. Kadang
nasihati orang, ente ini sombong, ente ini sombong. Waktu dia ngomong begitu gak sadar kalau dia itu sombong banget dia. Karena merendahkan orang, bahasa menuduh orang sombong, bukanlah dia merasa dia lebih tawadhu dari orang sombong. Maka ilmu sombong bukan ke sana ke sini. Orang kelihatan sombong petentang-petenteng, memang keteknya ada begini jalan model begitu ada. Jadi kita kalau bicara sombong ke sini, bukan ke sana. Anda tidak usah ngurus sombongnya orang. Anda tidak tahu apa yang di hatinya. Ada orang ngadu ke Nabi ya Rasulullah, ada orang pengen baju bagus dan sebagainya. Apakah ini sombong? Oh bukan. Allah tuh thayyib, Allah maha bagus, senang dengan yang bagus. Sombong itu adalah modelnya orang. Al-kibru batarul haqqi wa qamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah ngeremehkan manusia. Dinasihati susah. Dinasihati itu selalu beralasan. Ini bukan level ente. Ini luar negeri, ente lokal. Wah ini serem ini. Di luar negeri ngantuan juga nggak pinter kan, padahal ente stat lokal nanti ini. Jadi sombong nggak ada perlunya kita sombong. Kita semua belajar. Dan sungguh masya Allah, Allah maha kasih. Kita kadang menemukan di tempat-tempat yang tidak kita duga, ternyata di situ ada orang alim. Jadi mari kita belajar tawadhu ini. Tawadhu ini, jangan sampai ada sombong di hati kita. Nah, kalau sombong ini nanti kalau kita lacak nih, sombong kepada baginda Nabi. Biarpun urusan sunnah, jangan macam-macam. Urusan sunnah, suatu ketika ada orang suruh makan dengan tangan kanannya. Dia ngomong, cuman bahasa menolaknya bahasa sombong. Makanlah kau dengan tangan kirimu, padahal makan dengan tangan kanan tidak wajib. Dia mengatakan, la astati', nggak bisa. Wong disuruh Nabi kok ngomong nggak bisa. Langsung Nabi kata, la astata', kau tidak akan bisa, tidak bisa mengangkat tangan. Jadi kalau sudah urusan dengan bagi Allah, Rasulullah dan sebagainya, tata hatimu. Tata hatimu. Kalau kembali mau jangankan kok manusia-manusia mulia, sampai barang saja orang yang kenal Nabi akan menghargai itu barang. Karena sambung dengan baginda Nabi. Suatu ketika ada Sayyidina Umar bin Khattab. Itu di jalan di kampung kota Madinah. Namanya kota, biarpun zaman dulu kota itu macam-macam, ada ya pokoknya rumah-rumah dan sebagainya. Kemudian ada satu talang. Talang itu kelihatannya menjorok begitu, tempatnya kurang nyaman. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menyuruh pas itu talang, turunin, nggak indah. Biasanya mungkin kalau jadi wali kota atau bupati, gubernur kan rapi-rapi kan gitu ya, kewajiban. Turunin. Setelah turunin, suatu ketika ada Sayyidina Abdullah bin Abbas lewat di bawahnya. Cuman dia janggal, kayak ada yang kurang. Cuman bingung apa sih? Pohon apa ini? Karena bagi dia ada sesuatu yang mengesankan, tapi hilang, bingung dia, toleh sana toleh sini. Baru ngeliat atas, oh di sini ada talang dulu. Di mana talang ini? Lalu tanya kepada orang di sini, hai kaum, apakah ada yang tahu di antara kalian talang sini jatuh kemana? Siapa yang ngambil? Kemudian di antara orang yang ada di situ menjawab, khalifah yang menurunkannya. Oh, khalifah menurunkannya. Langsung bergegas datangnya pada Sayyidina Umar bin Khattab. Datang ke Sayyidina Umar bin Khattab, ngetuk pintu. Padahal Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah orang yang sangat warak. Biarpun Khalifah Umar adalah khalifah yang baik, beliau tidak akan datang kecuali karena hajat yang penting. Kalau hanya main-main aja minum kopi ya enggak ada. Apalagi minta sumbangan, no. Itu enggak ada. Beliau enggak. Beliau datang pasti hajat yang penting. Mengetuk pintu Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar keluar. Ada apa ya Abdullah bin Abbas? Ya Umar ya Khalifah, apakah betul engkau yang menurunkan talang yang ada di sana? Sayyidina Umar kaget. Ya Abdullah bin Abbas, kau ini orang besar, bukan orang kecil. Setauku kau tidak akan datang ke sini kecuali hajat yang besar. Ente datang ke sini cuma tanya masalah talang. Ada apa? Iya, yang nurunkan aku. Kenapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas menjawab dengan gemeteran dan berkata, ya Khalifah, apakah engkau tidak tahu bahwasanya yang masang talang itu adalah Rasulullah? Di saat mendengar jawaban itu bergantian Sayyidina Umar gemeteran ketakutan. Benarkah yang memasang Rasulullah? Iya, ya Umar, dan aku yang bantunya. Kata Sayyidina Umar, baru sadar kalau ini ternyata masalah besar. Yang semula diremehkan urusan talang, akan tapi talangnya siapa? Rasulullah. Kemudian
Sayyidina Umar langsung ayo diambil, langsung diambil di gudang, sampai katanya ada yang membantu. Sayyidina Umar enggak, tidak, biar saya yang bawa sendiri. Dibawa oleh Sayyidina Umar, kemudian ke tempatnya. Mana Abdullah bin Abbas tempatnya? Sini Khalifah. Akhirnya apa? Sayyidina Umar yang masang sendiri. Apa? Sayyidina Umar masang, bantu ya Abdullah bin Abbas. Sementara Khalifah ditunggu Sayyidina Umar nggak ada. Sayyidina Abdullah bin Abbas hilang, rupanya pergi. Kemana kau Abdullah bin Abbas? Ya Khalifah, tempatnya tinggi, aku tidak akan sampai. Ya Abdullah bin Abbas, injak tengkuk Umar bin Khattab yang berani nurunkan talangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain pakai injak-injak ini kau injak? Sampai urusan talang diagungkan. Hari ini peninggalan Nabi hilang semuanya, nggak ada sambung hati. Karena ada urusannya dengan Rasulullah. Ini urusan talang. Kalau kita kembangkan lagi, lihat, kita kembangkan lagi, lihat. Suatu ketika Sayyidina Imam turun ya, jangan sahabat. Kalau sahabat tinggi banget ke atas, turun. Tahun 150-an Hijriah lebih. Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal itu dibelenggu, dihukum karena bertentangan akidah dengan negara waktu itu. Beliau di musim dingin disiram. Bagaimana? Musim dingin di sini mah enak, disiram masih seger. Kalau musim dingin kayak es semuanya, disiram bagaimana? Imam Ahmad ibn Hanbal dibelenggu dengan tangan, pokoknya dihukum sampai berlama waktu yang lama. Sampai dalam riwayat ada generasi khalifah sampai khalifah berikutnya. Akhirnya di saat Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal hendak dikeluarkan, rantainya itu dikeluarkan, rantainya dibawa. Rantai yang buat belenggu dia. Untuk apa kau bawa pulang wahai Ahmad? Sampaikan ke anak-anakku dan yang lainnya. Ini saksi nanti di hadapan Allah bahwasanya aku telah dizalimi oleh khalifah. Dibawa pulang betul, dan kalimat ini didengar oleh khalifah. Akhirnya didatangi Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal. Dan saya didatangi, apa betul Ahmad kau mengatakan bahwasanya kau akan menuntut? Iya, karena aku telah dihukum, dizalimi oleh beberapa generasi khalifah. Lalu khalifah berkata, Ahmad, maafkan aku dan ayahku dan kakekku. Imam Ahmad mula-mula melihat rantai biasa, masih marah. Di saat melihat wajahnya langsung berkata, demi Allah saat ini aku maafkan, karena aku sekarang sadar ternyata aku lihat wajahmu dan wajah ayahmu, kakekmu, aku lihat ke atas, engkau adalah cucunya Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula mau dendam, ingat ini ada urusan dengan Rasulullah, jadi beres. Sekarang mau musuhan sama cucunya Nabi kan repot misalnya. Ini padahal dibelenggu karena ada sambung dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah yang harus kita hadirkan. Baik, ini kalau kita kembali kepada hari ini. Hari ini Anda bayangkan ya hamba Allah, hati Anda ini jangan sombong, sombong dengan kekayaan, terlena dengan kekayaan ini, runtuh nanti mati. Kita lihat hari ini bagaimana keadaan saudara-saudari kita yang di Palestina. Orang Palestina tidak perlu berita yang diperdengarkan, karena orang sudah pada mendengar. Dan Anda pun tidak perlu banyak membaca berita, Anda perlu membantu, bukan baca berita. Sekarang apa yang Anda lakukan untuk orang Palestina, hai hamba Allah? Bukankah itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai maulid Anda hanya maulid di lisan saja, maulid Anda adalah maulid di baju saja, maulid Anda adalah maulid di gedung, akan tapi hati Anda jauh daripada Nabi Muhammad, tandanya Anda jauh dari umat Nabi Muhammad. Apa yang sudah Anda lakukan saat ini untuk orang Palestina? Dimulai dari rasa sedih di hati Anda, bukan pamer bahwasanya saya pejuang, bukan itu. Dan Nabi pernah menyebut tentang pejuang bohong juga ada kok. Dan itu bukan urusan Anda untuk nilai orang, tapi Anda bagaimana? Bisa Anda ingin membela Palestina, mulai apakah Anda sudah memulai daripada kerinduan di hati Anda untuk membela mereka, kesedihan hati Anda. Bayangkan di sana ada bayi yang kepalanya retak, yang masih bergerak-gerak, tangannya patah, kena bom, kakinya patah, diperban kepalanya. Dia hanya bisa berkata Allah, anak kecil, Allah, Allah. Anda mau merasa enak makan di rumah Anda, sudah begitu mengaku Anda menghadiri maulid Nabi? Mana hati Anda ya hamba Allah?
Urusan produk-produk yang mendukung musuh-musuh Allah. Kalau Anda masih bisa nelen air yang Anda minum sementara Anda sadar bahwasanya itu produk berurusan dengan musuh Allah, mana iman Anda? Tenggorokan Anda ini tenggorokan apa ya hamba Allah? Jangan gaya maulidan-maulidan saja. Kita perlu bukti ya hamba Allah. Berapa ribu sudah Anda kirim untuk mereka? Jangan bicara nyampe atau tidak nyampe, keluarkan dulu kecuekan Anda itu dulu dari hati Anda. Jangan bicara uang nyampe atau tidak nyampe, keluarkan dulu kecuekan Anda kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu serius, jangan action aja, action jihad, perang. Pengen viral aja. Maulid pengen viral bukan, kita pengen rindu Nabi. Maka sambunglah hatimu dengan Nabi dengan bermacam-macam cara. Dan alhamdulillahnya ini kan kepada Nabi itu dia satu jalur, banyak jalur. Untuk Nabi itu banyak jalurnya. Kalau pengen kenal Nabi, pengen dekat dengan Nabi, banyak jalur. Jadi nggak ada istilahnya, wah jalur saya ketutup sana, nggak ada. Misalnya Anda tidak bisa dekat kepada Zuriyah Nabi, Anda bisa dekat dengan ulama Nabi. Anda jauh dari ulama Nabi, Anda dekat umat Nabi. Masih ada aja, asalkan Anda mau. Jalurnya kepada Nabi itu gampang. Yang repot kita itu sudah tidak mau dekat dengan Nabi. Biarpun ada 1000 jalur. 1000 jalur contohnya apa? Duit ada, nggak nyumbang juga untuk umat Nabi. Ayo, tenaga juga ada, pikiran ada, ilmu ada, semua ada. Lah ini jalurnya banyak. Bergaul ulama iya, nggak pernah duduk. Pondok pesantren kiri kanannya ada. Nah ini yang perlu kita hadirkan. Baik, urusan Palestina Anda harus sadar saja. Anda jangan ngomong dulu kecuali Anda dua hal. Pertama, sebelum Anda bicara yang lainnya, sebelum Anda berteriak di lapangan atau mana, pertama dua hal harus Anda lakukan. Yang pertama, hati Anda harus sedih duduk. Yang kedua, semiskin apapun Anda, semelarat apapun Anda, ketahuilah makan Anda, suasana keadaan Anda jauh lebih enak hari ini dibanding orang Palestina. Keluarkan, jangan banyak ngomong. Bukan waktunya kita banyak cerita. Kita perlu bukti, hai hamba Allah. Ini orang Palestina. Kalau ke Anda betul tadi disampaikan, jangan jangan mendengarlah kalau orang ngomong sini itu memang betul, jangan didengar. Orang sekarang motivasi agar bangkit, agar hidup hatinya. Paling tidak begini, hai hamba Allah. Yang penting hati Anda nggak mati. Itu loh, kalau seandainya, seandainya Anda sudah nyumbang, tak taunya yang membawa uang itu mau ngantarkan kemana, hilang, dirampok sama orang, Anda sudah dapat pahala loh ya. Yang penting keluar dari Anda kecuekan Anda, ketidakpedulian Anda, itu yang harus keluarkan dari hati Anda. Semuanya harus menengok dirinya, nggak usah nengok orang lain lalu berkata, itu loh Buya nggak pernah ngasih. Bukan urusan itu Anda, saya ngomongin Anda, saya sudah berbuat atau belum. Orang kadang dapat ilmu ngurusi orang, ilmu itu untuk aku, yang sombong itu aku, yang nggak peduli adalah aku. Baik, kemudian kita kembangkan lagi. Oke, Palestina selesai hari ini, sudah kita semua sadar akan Palestina. Lihat, kemudian urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini umat Nabi, Anda harus peduli umat Nabi. Bagaimana Anda mendekatkan umat Nabi? Maka kami dukung, kami himbau kepada semuanya untuk peduli kepada tempat-tempat menuntut ilmu. Ini hanya akan saya ngambil poin-poinnya saja. Adapun nanti ceramah yang sungguhnya adalah Habib Hanif nanti. Kita bagian ini ngasih kalau berita apa namanya? Pokoknya berita-berita ini nanti ada penerus yang menjelaskannya ada. Baik, masalah pondok pesantren ini termasuk Anda rindu kepada umat Nabi Muhammad, berarti cinta Nabi Muhammad. Ini para penuntut ilmu itu Nabi menggelari dengan wasiatnya Rasulullah. Nabi pernah bersabda dalam satu riwayat, idza ja'akum qaumun yatlubunal ilma qulu marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah wa qnuhum. Jika datang penuntut ilmu, sambut mereka, marhaban, selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Wagnuhum, perhatikan mereka. Yang bisa merhatikan beruntung. Makanya yang merhatikan wasiat Rasulullah beruntung. Dan di sini memang ada penuntut ilmu, wahai penuntut ilmu beruntung kalian menjadi penuntut ilmu. Anda dipilih oleh Allah.
Nafas-nafasmu membawa pahala. Untuk siapa? Untuk dirimu, untuk ayahmu, untuk gurumu, untuk pejuang yang ikut bergabung. Anda ini orang istimewa. Makanya Nabi menyanjungnya. Nabi menyuruh kita menghormat wasiatnya Rasulullah, karena wasiatnya Rasulullah itu membawa banyak pahala. Orang kaya yang selama ini kikir pelit kenal Anda lalu berderma untuk Anda, menjadi mulia mereka. Nah, wasiatnya Rasulullah ini harus kita perhatikan. Pesantren-pesantren termasuk kami serukan di hari-hari ini adalah untuk peduli dengan madrasah-madrasah diniyah dan kiai-kiai kampungnya. Oh, kiai kampung itu wali tersembunyi. Jangan gampang terpesona dengan ustadz terkenal. Anda nggak tahu akidahnya bagaimana. Cuman ini biasanya masuk bab sombong tadi. Kalau sudah biasanya kenal sama ustadz terkenal, apalagi fotonya dipajang di rumahnya ustadz terkenal A, B, C, D, ini sama kiai kampung jadi merendahkan. Mana bisa dekat Nabi dengan Nabi kalau sudah mulai sombong? Anda duduk dengan ulama itu mestinya Anda semakin tawadhu, bukan sombong. Ini cuman bukan, wah saya pernah duduk ini. Si kiai kamu ya, kiai lokal, kampung hati-hati. Bahkan kami pun juga serukan kepada siapapun, jika ada seruan pesantren Al-Baha misalnya, Al-Bahjah misalnya sekalipun, itu ada rambu-rambunya kalau Anda ingin bergabung. Rambu-rambunya adalah, jika Anda sudah punya ikatan dengan para habaib, para guru, jangan putus ikatanmu dengan beliau-beliau lalu Anda pindah ke sini. Bukan begitu. Sempurnakan dengan yang di sana, dengan kami adalah bonus tambahan, bukan rebutan donatur. Sama kalau ada pondok pesantren maju, kita bersyukur kok. Oh Ustadz kok rebutan donatur, ini kan problem ini. Yang punya Al-Baha ini adalah pejuang Al-Bahjah, belum pejuang inti Al-Bahjah. Jadi nggak ada beda. Jadi jangan kalau yang sudah punya ikatan dengan guru, kalau Anda tiba-tiba sudah punya guru para habaib, para kiai, Anda dekat gara-gara kenal kami lalu Anda pindah kepada kami, lalu Anda tinggalkan guru Anda, wah ini alamat kita pun bakal dikhianati nanti. Ini pengkhianat pindah kesempatan ini. Nggak, Anda tetap pegangin dengan guru-guru Anda. Nah inilah ketawaduan Anda harus Anda bangun. Biarpun mereka tidak terkenal, wah ini yang terkenal tuh banyak fitnahnya. Memang betul suhrah ini kadang-kadang menghancurkan ustadznya, kadang hancur sombong gara-gara ustadz masyhur kan belum tentu pinter juga, belum tentu alim juga, belum tentu soalnya. Sekarang jujur Anda lihat kami saat ini, kami tanya, waktu mbah Anda sakit siapa yang ngurusi? Meninggal saya atau Pak Kiai kampung? Di kampung kita tidak ada, di mana kita wallahi meninggal ini. Kiai Anda itu, makanya saya ingin menggalikan mereka itu peduli dengan ustaz-ustaz di kampungnya. Ini termasuk upaya untuk mengalihkan umat ini kepada baginda Nabi SAW. Kalau sudah kiai kampung tidak dihargai dan sebagainya, akhirnya apa? Karena kiai kampung tentunya kiai kampung ada rambu-rambunya. Yang mengajarkan akidah yang benar, akidah ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati, yang ditandai kiai kampung bisa baca puji-pujian begini, Allah wujud maka kalau itu benar-benar tuh. Nah, kalau sudah ada kiai kampung ngomong Allah di mana, batal. Jadi saya urusan akidah agak serius sedikit, kadang-kadang juga jadi marah kalau urusan akidah, karena akidah itu harus kita bela. Akidah lebih harus saya bela daripada diri saya sendiri. Akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah, saya tidak ragu ngomong asy'ariyah karena akidah saya. Baik, kiai kampung, nah ini tolong perhatian dengan kiai kampung. Nah kemudian para anak-anak Anda ini, bentar lagi anak-anak Anda tamat SD, SMP, SMA. Anda tolong jangan ragu, di sini adalah Ashabul Ma'haj, termasuk di sini Baha, ini Habib Hasan Jufri, ada namanya Rubat Al-Jufri, dan nanti semuanya ini hampir Masya Allah, kita tidak sebut semuanya lah yang. Nah, kalau Anda mondokkan anak Anda itu banyak faedahnya. Kalau ada yang berkata, oh ya anak saya di rumah mau nemeni saya, mau jaga ayah saya. Ada seorang ibu berkata suatu ketika, Buya anak saya biar pulang mau jaga saya. Mohon maaf Bu, yang dijaga dia bukan ibu, ibu jaga dia. Mikir dia, bener juga ya. Nah, ini zaman rusak. Kalau Anda punya anak kok mau mondok, itu sebuah buah keberuntungan. Ya, maka tolong antarkan anak-anak ke pondok. Kalau ada yang bicara oh di pondok mahal, entar Anda pasti ngerti hitung-hitungan. Saya yakin kan di pondok tidak mahal. Yang bayar sekarang, yang bayar 500.000, yang bayar 1 juta, yang bayar 2 juta, ayo mau mahal-mahalan dengan yang di luar. Oh di luar sekolahnya gratis. Oke, sekolahnya gratis, tapi beli motor gratis.
minta motor dia, motornya pakai air pakai bensin, bensinnya minta ke tetangga nggak dikasih. Baik, habis bensin motor apalagi handphone, kasih pisang nggak mau, harus handphone beneran ya, handphone pakai pulsa atau tidak. Ini gara-gara handphone bisa ngerti GoFood, wah nambah duit lagi, bapaknya bayari, ayo. Terus apa lagi? Oh ya baca shopping pakai apa namanya, beli-beli itu macem-macem. Belum lagi ada bakso lewat TikTok beli atau tidak ya, ikut ibunya belanja dan seterusnya. Anda hitung itu kalau anak Anda baik, kalau tidak baik ngambil duit sendiri. Ayo berapa harus Anda kumpulkan uang itu? Anda masih berkata mondok adalah mahal, mondok adalah murah. Dan kami sampaikan kepada siapapun, kalau memang ada orang fakir betul dan memang nggak punya apa-apa, lalu anak yang bikin mondok, tidak boleh ada orang yang tidak mondok, lapor nanti akan diberesi. Anda harus bisa mondok. Kemudian ada orang yang berkata, waduh Bu, ya anak saya sudah terlanjur tua, gede, suruh mondok nggak bisa dan sebagainya, suruh mondok susah. Kalau memang jasadnya sudah tidak bisa mondok, pondokkan hatinya. Fahami makna ini wahai para orang tua yang anaknya belum bisa mondok. Bagaimana mondokkan hatinya? Ajari mereka untuk kenal pondok. Wahai anakku, pergi ke Al-Bahak sana kirim sayur, pergi ke Al-Bahak sana kirim ini. Anak Anda diam-diam nanti Anda lupa malah ngomong, bah sudah waktunya ngirim bah. Hatinya pondokkan, pahami makna ini. Jangan sampai sudah jasadnya tidak mondok, hatinya. Dan kalau sudah hati yang mondok, oh dahsyat hebat, dia akan sukses kaya raya, akan berpikir bagaimana memberikan perjuangan. Dan mungkin ada ketahuilah ada cara pintas kalau Anda yakin Nabi yang mengajari Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, maka Anda ngurusi anak-anak pondok, anak Anda badung bandel dan sebagainya. Kalau Anda serius dan tulus, anak Anda akan dikembalikan oleh Allah. Anda tiba-tiba dikagetkan nanti, tiba-tiba sukses ngomong, bah saya mau gabung sama abah. Makanya ini penting sekali, jangan sampai egois. Lah sekarang mondokin anak egois ada loh ya, karena dia kaya anaknya dilengkapi, kirim luar negeri, biaya ini semuanya. Pokoknya apa? Pengen anak saya pengen anak saya pintar. Yang lain gimana? Ntar dulu, yang penting anak saya pengen kayak Abu Jahal. Kalau ada orang hanya pengen minterkan anaknya, itu kelas-kelas Abu Jahal. Tapi kalau Anda pengen pinter anak Anda, pikiri anaknya orang, maka anak Anda akan dipinterkan oleh Allah. Pahami makna ini? Anda makanya peduli dengan urusan pesantren dan sebagainya, peduli urusan madrasah diniyah, peduli urusan madrasah diniyah di kampung-kampung Anda. Ya hamba Allah, ini orang-orang Masya Allah sama madrasah diniyah di kampungnya gak peduli, padahal dia ngerti sholat di situ. Kalau lagi anaknya kuliah cari ilmu dunia, Masya Allah biayai ratusan ribu bahkan jutaan, tapi giliran madrasah diniyah di samping rumahnya dimintai sumbangan 10.000 katanya kemahalan. Ini model apa ini? Sekarang Anda harus sadar, Anda dukung mereka. Pastikan itu menjadi madrasah yang akan berkembang, akan maju terus dan maju terus. Nah, yang punya anak badung, bandel dan sebagainya, Anda nasihati kayaknya perang dengan beliaunya, iya kan? Anda nasihati malah nasihati lagi. Anda jangan khawatir, ada cara yang disebutkan Nabi, urusi anaknya orang, maka anak Anda akan diurusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yakin, karena Nabi tidak pernah ingkar janji, Nabi tidak pernah berbohong dalam bersabda. Nah ini yang bisa kami hadirkan agar sambung dengan Nabi SAW. Nah ini semuanya menjadikan pemangkas kalau sudah sombong, nggak mau ngaji. Lihat biasanya apa, anaknya kiai datang ke pondok merasa anaknya kiai sombong, nggak bisa ngaji. Yang kiai bapaknya dia mah tetap bahlul, belum punya ilmu, mentang-mentang pententeng ini, ya nggak bisa. Maka tawadhu ini adalah kunci untuk bisa sambung dengan baginda Nabi SAW. Pastikan anak Anda kenal pondok, baik dengan jasad dan hatinya, atau dengan hatinya, atau Anda yang sambung hati dengan pondok pesantren, maka ketahuilah nanti anak-anak Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Anda selamat, anak selamat, kita selamat semua, dan kita kelak bergabung dengan baginda Nabi SAW di surga. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.